Ayo para pejuang untuk kebaikan keluarga, masyarakat, dan juga umat. Kita manfaatkan platform YouTube untuk kebaikan. Memang channel Ulil Albab dan channel Analisa telah di-remove. Tapi ini gantinya Ulil Albab kita. Insya Allah berkembang lebih cepat lagi. Assalamualaikum para pejuang. Nyinyiran Termul ke Anies, ya. Ini saat momen makan-makan di arena bencana. Dan apa kata mereka? Ya, ini mungkin juga video yang bikin juga mereka di TikTok ini, ya, makan-makan begitu, di-download dulu kemudian di-upload, dan komentarnya apa? Postingan kok makan melulu, amit-amit punya capres kayak gini, ya kan? Nyumbang kagak, makan paling depan, ya. Dan ini ada yang lebih ngeri, pernyataan dari Mr. Property, Asu Baswedan paling semangat kalau ada makanan gratisan, ya. Yang lain sibuk kasih makan, dia malah sibuk cari makanan. Itu komentar-komentar Termul, ya. Tetapi biasanya kalau Termul membuat TikTok dan lain sebagainya itu mereka kontak-kontak dulu itu pemirsa sama teman-temannya, cepat dikasih reaksi supaya ditaruh di bagian depan. Tapi begitu ke bawah-bawah semuanya ditanggapi oleh orang-orang yang tahu secara persis Anies Baswedan itu sedang apa di Aceh. Ya, karena itu bagian depan biasanya adalah Termul. Dia mukanya itu di depan karena mungkin ya ini adalah juga cara dia untuk mendapatkan sembako di grupnya Jokowi atau seperti apa. Ya, wajar sekali pemirsa. Ya, apa saja yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu selalu diberi reaksi negatif oleh para Termul itu. Ya, bahkan mungkin JIS, bahkan mungkin persoalan kemampuan Anies membuat banjir di Jakarta menjadi reda, ya apa saja, ya tentang sirkuit, ya yang apa Formula E itu dan seterusnya. Apa saja yang dilakukan oleh Anies Baswedan, tampaknya pasukan Termul mungkin terdiri dari orang-orang keturunan PKI, orang-orang yang tidak sekolah, ya, yang pekerjaannya memang menjilat, itu udah disiapkan semua, ya. Pokoknya setiap saat, setiap momen, ya ada Anies Baswedan langsung diserbu oleh para Termul itu. Jadi itu polanya memang sudah seperti itu, ya. Apakah dengan cara seperti itu kemudian reputasi Anies itu jatuh? Malah sebaliknya. Karena rakyat Indonesia pada umumnya di luar Termul yang jumlahnya juga Termul itu mungkin hanya beberapa ribu orang saja dan mereka mungkin disiapin dengan apa namanya nomor-nomor untuk menyerbu, kan memang tidak ada argumentasinya, ya tidak ada argumentasinya dan memang seperti orang buta dan bodoh. Sudah jelas bahwa Anies Baswedan itu mengkoordinasi humanis itu dengan kerja beberapa hari dan seterusnya. Dan kalau ditanya kepada orang yang menyajikan di mana Anies makan itu malah bangganya bukan main itu. Yang ketika Anies mau mencicipi makanannya, itu orang yang ada di situ itu pasti bangga. Mas Anies pernah mampir di warungku, Mas Anies pernah ini. Bahkan ya orang akan datang ke situ sekedar untuk melihat, wah Anies pernah ke sini. Jadi reaksi orang memang berbeda-beda. Tetapi cirinya dari para Termul itu adalah dia tidak ada argumentasinya. Nah, memang kalau dibandingkan dengan Jokowi, Jokowi pernah nggak makan di tempat ini? Nggak pernah kan? Ya, Jokowi itu kan maunya orang dia dikenal sebagai orang yang membagikan sembako. Tapi tahu nggak makan Jokowi itu apa? Termul tahu nggak makan Jokowi itu apa?
dia makan hutan, ya kan? Makan tambang, makan nikel, makan itu. Jadi tidak bisa makan seperti ini. Harus di ruang tertutup gitu. Kelihatannya kayak begitu ya. Nah, inilah cara-cara Termul malah bisa menjadi bumerang bagi Jokowi atau kelompok-kelompok yang anti Anies itu. Begitu Anies diserang, ya bukan Anies yang membalas serangan itu, enggak, sama sekali tidak. Tetapi adalah orang-orang lain yang masih berpikir secara sehat. Ya, kalau dulu-dulu itu kan ada bintang film, ada influencer-influencer banyak begitu yang mempersoalkan Anies. Tapi rata-rata mereka otaknya lebih cerdas dan pada akhirnya ketika dibandingkan dengan Jokowi, dibandingkan dengan Gibran, mereka menjadi kayak orang bodoh kalau masih tetap membela Jokowi dan Gibran. Itu mengapa pemirsa sekarang ini orang-orang yang di belakang Jokowi yang masih keluar-keluar di Jokowi tidak ada tercatat dalam reputasinya di mana. Paling masuk universitas itu pun universitas ruko seperti Sylvester Stallone. Ada yang MBA online, ya kan? Apa beneran apa tidak kita tidak tahu gitu kan. Yang lainnya betul-betul bukan manusia normal, tetapi otaknya memang sebagai penjilat ya dengan cara membuat komentar kayak seperti ini ya, tetapi ya tidak apa-apa kan ya, justru ya ibaratnya Anies itu seperti pohon yang tumbuh subur ditimpuk dengan kotoran, mungkin karena bodohnya orang yang menimpuk dengan kotoran itu pohon itu akan jadi bau, tetapi dalam waktu yang enggak lama lagi kotoran itu menjadi pupuk yang semakin hari semakin menyuburkan. Jadi sekarang ini ya siapa yang dimusuhi oleh buzzer itulah yang akan dibela oleh rakyat itu. Dan tampaknya ya Anies sendiri sudah mengatakan silahkan menghina saya, tidak akan pernah kami laporkan ke pihak aparat. Itu janjinya Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan menyadari bahwa memang ada orang yang pekerjaannya itu menghina untuk bisa makan, gitu loh, ya kan? Itu berbeda dengan Jokowi. Saya sudah dihina sehina-hinanya. Dan sebetulnya Jokowi tidak dihina pun apa sih? yang sehina-hinanya itu seperti apa kan? Ya. Kalau memang tidak ada yang menghina Jokowi kan, karena orang berbicara Jokowi itu kan basisnya kenyataan, ya kan, bukan hinaan dan lain sebagainya. Misalnya ijazah palsu, sampai hari ini dia tidak bisa menunjukkan ijazah asli. Janjinya tentang IKN, sampai hari ini dustanya yang lebih nampak. Tentang mobil SMK, tentang lapangan kerja, tentang macam-macam, ya kan? Dan apalagi kalau ditambah dengan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Dan karena itulah sekarang ini tampaknya hanya termul-termul yang tidak jelas latar belakang akademisnya. Mungkin karena paling lulusan SD, SMP ya, yang tidak bisa menggunakan kecerdasannya, yang dikerahkan mereka untuk nyerang Anies. Ya ibaratnya mereka menggenggam kotoran itu dilempar kepada pohon yang subur. Jadinya apa? Semakin hari Anies Baswedan semakin banyak dibela. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.